Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan bahas sesuatu yang menurut gue cukup menarik topiknya. Salah satu hal yang sering dialami pria umur 20 sampai 30-an, yaitu adalah kebotakan. Nah, kebotakan ini sebenarnya ada dua ya. Definisi botak sebenarnya bukan kebotakan. Botak definisinya ada dua menurut gue. Yaitu ada yang sengaja dibotakin dan memang kebotakan. Nah, di sini gue nggak akan ngebahas amunisi apa aja, karena kalian udah tahu. Misalnya kalian bisa pakai Big 3, kalian bisa pakai kayak Minox Biotin, bisa juga pakai Big 5. Dan nanti akan gue bahas di video-video selanjutnya. Nah, di video kali ini yang akan gue omongin adalah kenapa orang botak terlihat lebih dominan. Ya, baik yang botak sengaja dibotakin, ataupun yang benar-benar botak gitu, yang memang dia nggak ada pilihan dan dia harus milih botak. Nah, botak yang dimaksud di sini adalah botak yang memang botaknya rata. Kayak gue ini masih bisa dibilang botak rata, jadi nggak bukan yang depannya sini abis gitu, yang sisa di sini aja bukan. Dan bukan botak yang cukup panjang gitu, jadi bukan botak 1 cm itu udah bukan botak ya. Kayak gue segini masih 3 mili, ini masih bisa disebut botak. Atau botak yang benar-benar plontos kayak The Rock atau kayak Om Deddy. Nah, itu bisa dibilang yang dominan. Di sini maka gue omongin adalah studi dari University of Pennsylvania. Di sana dibilang bahwa orang botak itu lebih dominan, lebih terlihat kuat, dan lebih terlihat, ya intinya dominan lah. Ketika dipilih dari 3 orang, semua bilang bahwa orang yang botak lebih dominan, terlihat lebih percaya diri, lebih kuat. Itu nggak pengaruh ya. Jadi yang tadi gue bilang, lu mau botaknya yang sengaja dibotakin kayak gue, pendek kayak gini, atau lu yang botaknya benar-benar plontos, tapi jangan lu botak yang setengah-setengah, itu nggak akan bikin lu lebih kelihatan percaya diri atau kelihatan lu lebih overpower gitu ya. Sampai ada juga dari advokat yang botak, dia memang advokat yang botak, dari namanya adalah si Larry David. Dia bilang bahwa ketika orang punya rambut, itu buat percaya diri tuh kayak biasa aja gitu. Orang dengan rambutnya tebal, dia percaya diri, itu ya normal lah, orang bisa. Tapi ketika lu orang botak dan percaya diri, itu kayak ada diamondnya gitu. Jadi kayak orang yang botak percaya diri itu kayak dia lebih superior daripada orang yang gak botak tapi dia percaya diri. Ada juga kutipan yang bilang bahwa ketika lu harus bernegosiasi bisnis dengan orang botak, karena katanya orang botak itu lebih jago dalam negosiasi bisnis. Jadi ketika lu harus negosiasi bisnis dengan orang yang botak gitu ya, yang botak yang tadi udah gue bilang, mending lu cancel aja. Ketika lu harus negosiasi face to face, karena ketika lu nego, lu tuh akan jadi di bawah dan dia akan jadi di atas. Jadi kayak dia yang ngontrol si negosiasinya. Makanya kalau misalnya gue pikir-pikir lagi, kayak ketika lu sekolah, kenapa di sekolah gak diizinin botak di bawah setengah senti? Karena ya dia kan kelihatan jadi lebih dominan, lebih super power. Makanya di sekolah gue atau banyak di sekolah-sekolah lainnya itu nggak diizinin kalau lu model rambutnya botak di bawah setengah senti. Apalagi untuk lu yang menurut gue cukup beruntung, kalau lu punya postur yang tinggi atau besar, itu mungkin gue bisa bilang gue cukup beruntung, walaupun kegemukan sedikit. Ya gak sedikit sih, lumayan banyak. Tapi dengan tinggi segini, dengan postur yang cukup besar, itu akan lebih overpower lagi. Akan lebih, orang kayak, kalau lihat tuh jauh lebih dominan, orang keburu jiper gitu. Lu dikasih badan lu gede, lu kasih brewokan, dan lu botak, itu lawan lu itu bakal jiper gitu, kecuali dia punya sesuatu yang lebih gitu ya. Kalau lu head to head dengan yang seimbang lah, kecuali kalau misalnya lu botak, lu udah brewokan, badan lu udah gede, ya lawan lu misalnya siapa yang punya uang, kekuatan finansial misalnya 15 kali lu, ya tetap aja lu bakal jiper gitu, dia nggak akan jiper. Jadi ini kalau kita bandingin yang head to head lah. Gitu aja sih. Jadi sebenarnya yang mau gue sampaikan di video kali ini adalah, yang poin pentingnya dari yang udah gue omongin adalah, ketika lu ngalamin yang namanya kebotakan, lu bisa numbuhin pakai produk-produk yang udah banyak lu tahu gitu ya. Atau misalnya kalau lu nggak tahu, lu bisa pesan produknya di Koko Brewok, lu bisa hubungi admin. Tapi di samping itu, ketika misalnya lu jenuh atau
lu nggak mau numbuhin itu, lu mutusin untuk botak, it's okay gitu. Jadi jangan sampai orang kadang-kadang stres karena ngalamin penipisan atau botakan itu. Gue juga sempat ngalamin dan gue masih obatin. Progresnya cukup baik menurut gue, udah bisa dibilang 80% lah ya, udah hampir full, udah hampir maksimal. Walaupun ya kalau ini adalah pola yang ini pola bawaan lahir. Gue nggak ngarep di situ tumbuh, gue cuman mau ya lebat aja. Walaupun dengan pola M kayak gini. Jadi ketika lu ngalamin yang namanya penipisan rambut, lu ngalamin namanya botakan, itu menurut gue lu boleh obatin, tapi lu jangan jadiin ini tuh kayak beban banget gitu. Ya, it's okay kalau lu sampai gak berhasil numbuhin karena mungkin dana juga lu harus konsisten dalam jangka waktu yang panjang, atau lu misalnya nggak ada waktu atau apa. Jadi it's okay. Jadi gue bisa bilang bahwa ya lu itu botak doang gitu, banyak yang lebih parah. Lu cuman nggak punya rambut, banyak yang ya lahir lebih mungkin kurang beruntung, nggak punya, mohon maaf nih misalnya yang nggak punya tangan atau gimana, itu kan lebih parah gitu daripada lu yang nggak punya rambut. Paling apa sih, cuman nggak bisa nyisiran doang gitu. Masalahnya cuma di situ aja. Jadi lu bisa tampil dengan lebih pede. Walaupun secara survei ya kalau masalah pede, orang botak tuh dia di atas gitu ya. Tapi kalau masalah atraktif atau masalah ya bisa dibilang ganteng atau enggak, ya memang di situ nggak bisa dibilang ganteng juga. Orang tetap lebih suka orang yang punya rambut daripada yang botak gitu. Tapi ya menurut gue itu oke-oke aja dan nggak masalah. Jadi jangan nganggap itu terlalu bermasalah lah. Jadi pesan dari gue sih itu aja. Ketika lu botak, gue kasih tahu bahwa lu tetap bisa overpowering, lu tetap bisa pede, dan lu tetap bisa dominan. Jadi buat lu yang botak atau ngalamin masalah kebotakan, lu bisa tumbuhin tapi lu tetap bisa stay botak dan lu tetap pede. Jadi segini aja video dari gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.